Oke, kita mulai lagi ya. Kita bahas mengenai jenis-jenis batuan sedimen. Jadi, produk dari pelapukan itu termasuk material yang dihasilkan dari hasil transportasi ya. Itu memang berbeda-beda. These particles are called detritus, and the sedimentary Ada rocks they form are partikel called detrital yang sedimentary namanya rocks. batuan sedimen detrital. Jadi ada batuan sedimen detrital. Oke ya, jadi material yang berakumulasi sebagai sedimen itu memiliki dua sumber utama. Jadi sumber yang pertama ini adalah sedimen yang bisa berasal dari partikel padat batuan yang lapuk, gitu ya. Jadi saya ulangi. Jadi yang pertama itu adalah sedimen yang berasal dari partikel padat batuan yang lapuk. Nah, partikel ini disebut dengan detritus. Detritus. Jadi yang pertama ya, ini ada dari detritus. Yang kemudian disebut dengan batuan sedimen detrital. Yang pertama ya. Detritus itu apa? Detritus itu adalah batuan sedimen yang berasal dari batuan yang lapuk. Kemudian disebut dengan batuan sedimen detrital. Two minerals are especially common in detrital rocks, clay and quartz. Oke. Silakan dicatat ya yang ini ya. Jadi ini adalah produk dari pelapukan. Kita sebut saja ada mineral asal ya, yang ini dihasilkan dari batuan beku ya. Kita ingat di reaksi Bowen itu ada mineral-mineral ya. Yang pertama adalah olivin. Ini mineral pertama yang terbentuk ketika magma mulai mendingin ya. Dia akan menghasilkan limonit hematit. Ampibol ketika dia lapuk dia akan menghasilkan mineral lempung limonit hematit. Nah, feldspar dia menghasilkan mineral lempung ya. Sementara kuarsa itu menghasilkan butiran kuarsa ya, mineral kuarsa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk pelapukan. Nah, pada batuan sedimen, khususnya adalah batuan detrital ini, ada dua mineral utama. Ya, yang pertama adalah mineral lempung, yang kedua adalah mineral kuarsa. Ya, kalau mineral kuarsa itu adalah silikaan ya. Kemudian nanti kalau mineral lempung itu juga hasil pelarutannya itu menghasilkan kalium, natrium, dan kalsium ya. Ion-ionnya gitu. Geologists use particle size to distinguish among detrital sedimentary rocks. Para geologis itu menggunakan ukuran partikel, ya, ukuran butir untuk membedakan batuan sedimen detrital. Ini yang harus dihafal ya oleh Anda semua ya. Ini disebut juga namanya adalah skala Wentworth. Ya, saya akan coba untuk menerjemahkan ya satu persatu dari bawah ya. Clay itu lempung. Ukurannya adalah kurang dari 1/256 mm. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya silt. Silt itu lanau, ukurannya lebih besar. Itu di interval 1/256 sampai 1/16. Ya. Kemudian ada pasir. Pasir itu di interval 1/16 sampai 2 mm ya. Ini pasir juga sebenarnya ada diklasifikasikan lagi ya, ada pasir kasar, pasir halus gitu ya. Tapi mungkin untuk awal-awal cukup ini saja gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang lebih dari
2 mm ini dibagi-bagi ya, ada 2 sampai 4, 4 sampai 64, kemudian 64 sampai 256 ya. Kemudian apa? Lebih dari 256. Oke ya. Ada yang namanya granule. Granule itu bahasa Indonesianya terjemahannya adalah kerikil. Ada yang namanya pebble. Pebble itu bahasa Indonesianya kerakal. Ada yang namanya cobble. Cobble itu namanya adalah berangkal ya, berangkal. Ukurannya 64 sampai 256 mm. Kemudian di atas 256 mm ada yang namanya bongkah, boulder ya. Ini adalah skala yang perlu dihafal karena ini adalah salah satu klasifikasi yang paling mudah ya, mudah. Nah, dari sini kita The bisa common menjadi sediment name for all particles larger than 2 penamaan millimeters ya. is gravel. Bisa masuk ke penamaan. Ada yang namanya kalau dia di atas 2 mm kita sebut ya batuannya adalah gravel. Ya, di mana gravel ini When gravel-sized particles predominate, the rock is called conglomerate if the particles are rounded, and kita bagi breccia dua if the ya. pieces are angular. Ada namanya konglomerat ya. Konglomerat itu jika batuannya itu butirannya cenderung membundar ya. Tetapi kalau cenderung runcing ya, cenderung runcing ini namanya breksi. Gitu ya. Jadi ada konglomerat, ada breksi, ini termasuk kepada golongan gravel. Ya. The particles in conglomerate become rounded as they are transported, most frequently by streams. Oke, saya ingin menyampaikan filosofisnya dulu ya. Jadi ini adalah contoh batuan konglomerat. Jadi dia cenderung bentuknya itu membundar. Kenapa? Karena mereka tertransportasi ya. Nah, tertransportasi itu biasanya tertransportasinya jauh gitu ya. Anda bayangkan ketika batuan yang agak meruncing gitu ya. Ini kan ketika arusnya itu panjang, transportasinya jauh gitu ya, itu cenderung membulat gitu ya. Sehingga menghasilkan yang namanya konglomerat. Jadi kalau Anda menemukan batuan konglomerat ini, Anda bisa memperkirakan ini berarti dia telah tertransportasi sangat jauh. Sangat jauh karena proses untuk membulatnya ini panjang ya, panjang. Jadi waktunya panjang, arusnya juga cenderung besar gitu ya, besar. Oke. The angular pieces in breccia indicate the particles were not transported very far from their source prior to Ini deposition. namanya breksi. Ya, ini namanya apa? Breksi. Jadi dia cenderung runcing ya. Nah, indikasi ketika kita menemukan batuan sedimen breksi ini adalah batuan ini terendapkan tidak terlalu jauh dari sumber utamanya. Ya, karena dia masih runcing ya, masih runcing jadi masih dekat lah, dekat dengan sumber utama ketika dia lapuk. Ya, dia lapuk. Gitu ya. The Jadi common yang pertama sediment itu name apa? for particles between Apa? 1/16 of a millimeter and 2 millimeters Gravel ya, is golongan sand. gravel. Nah, jadi nama sedimennya ya, kalau ini nama batuan sedimennya. Kalau ini pasir ya, di antara 1 And sandstone is the name 16 given rocks sampai when 2 sand-sized mm grains dominate. yang kita sebut juga dengan istilah sandstone atau batu pasir. Penamaannya digabung ya, jadi batu pasir gitu ya. Because it is very durable, quartz is the predominant mineral in most sandstones. Biasanya kandungan mineralnya itu cenderung dominan kuarsa ya. Kalau kita lihat diperbesar gitu ya, ini kan bentuknya mirip-mirip kuarsa gitu ya, mengkilap gitu.
When substantial quantities of feldspar are present in sandstone, the rock, because it is very Oke. durable, when Nah, substantial tapi quantities of feldspar are present in ketika sandstone, the rock is called kuantitas arkose. bahannya itu mineralnya dominan oleh feldspar, ya, feldspar, lagioklas gitu ya, ortoklas gitu ya, maka batu pasir ini disebut juga dengan istilah arkos. Arkos ini ada klasifikasi lain ya, tapi ini pengantar saja ya. Ada klasifikasi lanjutan nanti. The presence of abundant feldspar suggests there was little chemical weathering of the sediment, something we might associate with a dry climate. Kehadiran dari feldspar yang melimpah itu biasanya dia berindikasi atau berasosiasi dengan proses pelapukan kimia yang little, kecil ya, sedikit gitu ya. Bahkan beberapa kasus yang ditemui biasanya batu pasir yang melimpah feldsparnya ini menunjukkan adanya asosiasi dengan iklim yang kering. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan batu pasir yang dia banyak kandungan feldsparnya ya, maka dia cenderung berasosiasi dengan iklim yang kering. When the tiniest silt and clay-sized particles predominate, the common sediment name is mud. Ukuran yang terakhir ya, jadi kalau diklasifikasikan yang pertama ini ya, kemudian pasir ini batu pasir. Nah untuk lanau dan lempung ini istilahnya And mud ya. shale or mudstone is the name given the rock. Jadi sedimennya istilahnya mud, kalau batuannya ada shale atau mudstone. Kalau di Indonesia sih dibaginya ini ya, ada batu lanau juga, ada batu lempung. Jadi dia akan sesuai dengan ukuran butirnya ya. Oke. In a non-technical context, the term shale is used for all fine-grained sedimentary rocks. Nah, kalau Anda menemukan istilah shale, itu biasanya digunakan untuk semua jenis batuan sedimen ukuran halus. Ya, biasanya untuk istilah dalam konteks non-teknis ya, itu shale itu mencakup semua batuan sedimen berukuran halus. Because shale crumbles rather easily, it forms gentler slopes of weathered debris. By comparison, outcrops of more durable rocks, like sandstone, produce bold, steep cliffs. Oke, ini. Unlike detrital rocks, which form from the solid products of weathering, the source of sediment for chemical sedimentary rocks is material dissolved in water. Oke, kebalikan dari batuan detrital ya, yang terbentuk dari produk padat pelapukan, ya, ada batuan sedimen lain yang dia dihasilkan oleh material yang terbawa dalam larutan, ya, sehingga ini cenderung dihasilkan oleh unsur kimiawinya dominan ya, sehingga disebut dengan batuan sedimen kimiawi ya, kimiawi. When material in solution precipitates, it forms chemical sediments, which become rocks such as limestone, chert, and rock salt. Ya, ini contohnya ya. Jadi ketika hasil dari presipitasi ya, ia akan menghasilkan batuan kimia ya, seperti batu lempung, chert atau rock salt. Precipitation of dissolved material occurs by inorganic processes such as evaporation, temperature change, and chemical activity. Presipitasi itu ya dari bahan yang dissolve itu juga terjadi oleh
proses inorganik ya. Jadi tidak hanya proses organik, jadi bisa saja terbentuk karena proses inorganik seperti evaporation, temperature change, perubahan suhu dan aktivitas kimia. Saya ulangi, jadi terjadinya presipitasi ini bisa jadi karena ada proses inorganik ya, seperti evaporasi, perubahan suhu, dan juga aktivitas kimia. Or by life processes of water-dwelling organisms. These materials are called biochemical sediment. Atau mungkin terbentuk karena proses hayati ya dari organisme penghuni air yang membentuk material yang kemudian disebut dengan namanya sedimen biokimia. Ya. Jadi bisa karena inorganik, bisa karena organik. Ya. Jadi ada unsur proses hayati di sana ya. Limestone, the most abundant chemical sedimentary rock, is composed chiefly of the mineral calcite. Ini limestone. Limestone itu adalah nama Indonesianya adalah batu gamping. Biasanya ini salah satu batuan sedimen yang melimpah ya. Tersusun biasanya oleh yang namanya mineral kalsit. Mineral kalsit. Ada yang namanya mineral kalsit sebagai penyusun dari limestone ini. Kalau unsur kimianya adalah CaCO3 ya, kalsium karbonat. Ya. Jadi hampir 90% batu gamping itu terbentuk dari sedimen biokimia yang disekresi oleh organisme marin ya, organisme laut. Dan sisanya mengandung sedimen kimia yang mengendap langsung dari air laut. Okay. Most limestone has a biochemical origin. Examples include coquina, which consists of shell fragments. Salah satu batu gamping biokimia yang mudah diidentifikasi adalah yang namanya coquina ya. Jadi biasanya ini kita temukan di pantai-pantai ya. Batuannya kasar, tersusun dari cangkang-cangkang atau fragmen cangkang. Ya, ini familiar sekali kita lihat ya seperti ini. Chalk, which is made of the hard parts of microscopic marine organisms. Ada juga chalk ya, chalk. And limestones that originated as coral reefs. Dan juga batu gamping yang berasal dari coral reef. Coral reef itu apa terjemahannya itu ya? Terumbu karang. Terumbu karang ya. Ini salah satu produknya ya. A limestone with an inorganic origin is travertine, which is often seen decorating caves. Oke. Nah, ini juga produk batu gamping ya. Kalau kita lihat di gua-gua ya. Ini adalah salah satu produk dari batu gamping. Ada yang namanya travertin ya. Travertin. Yang ini sebagai salah satu dekorasi dari gua ya. Gua bawah tanah. Nah, air bawah tanah itu adalah sumber travertin. Jadi travertin itu sumbernya adalah yaitu sumber travertin yang diendapkan di gua, air bawah tanah. Sumbernya dari air bawah tanah. Ketika tetesan air itu mencapai udara di gua, maka sebagian dari karbon dioksida yang larut dalam air itu terlepas. Ya, jadi CO2-nya terlepas, kemudian terendapkanlah yang namanya kalsium karbonat. Gitu ya. Chert is the name used for a number of hard, compact rocks made of microcrystalline silica. Nah,
Kalau tadi cenderung karbonatan ya, ini ada batuan hasil dari kimia ya, yang ini cenderung silikaan ya. Silika itu apa? SiO2 ya. Silika. SiO2. Jadi silika ini terlarut mengendap membentuk beragam yang namanya silika mikrokristalin. Nanti produk-produknya ada yang namanya shot ya. Ada jasper, ada agate, ada flint ya. Yang kalau dulu dia terkenal karena menjadi bahan batu akik ya. Bahan batu akik biasanya pakai ini. Kita menemukan bahan-bahan seperti ini di Karang Sambung ya. Banyak ya daerah Kebumen sana. Jasper. Itu kita akan melihat singkapan yang besar di sana. These rocks may have either an inorganic or a biochemical origin. It usually is not possible to determine this by looking at a hand sample. Ya, jadi batuan sedimen ini mungkin berasal dari sedimen anorganik atau biokimia, tetapi biasanya sulit ditemukan ya, sulit ditemukan. Jadi jarang gitu ya. Evaporites form when evaporation causes minerals to precipitate from water. Such minerals include halite, the main component of rock salt. Ya, ini evaporasi ya. Bentuk evaporasi. Jadi evaporasi ini sangat sering menyebabkan mineral itu mengendap dari air. Misal kita menemukan mineral seperti halit itu ya, komponen utama dari salt rock ya. Itu adalah produk dari evaporasi. And gypsum, the main ingredient of rock gypsum. Ini juga sama ya, produk evaporasi ada yang namanya gypsum. Jadi dia adalah produk evaporasi ya. Thick evaporite deposits may form when a large body of seawater, such as the Mediterranean Sea, evaporates. Oke, jadi ini gambar adalah produk dari pengendapan evaporasi yang cukup tebal. Ya, biasanya terbentuk di tubuh besar dari seawater ya, seawater. Seperti yang kita lihat dari produk evaporasi di Laut Mediterranean atau pantai Mediterranean. Click on the correct rock name that fits the above Okay. description. Jadi secara umum ini ada dua ya. Satu lagi sebenarnya tidak terbahas di sini. Itu yang namanya batuan sedimen organik. Yang kita familiar, yang sering familiar itu adalah batu bara ya. Itu adalah produk sedimen organik ya. Jadi kalau batuan yang sebelumnya itu kaya akan kalsit dan silika ya, yang nomor 2 tadi. Yang nomor 3 ini biasanya sebagian besar tersusun atas materi organik. Gitu ya. Bagaimana pertumbuhannya? Biasanya ya pembentukan batu bara ini biasanya akumulasi dari kuantitas yang besar dari sisa-sisa tumbuhan. Sisa-sisa tumbuhan biasanya ada lingkungan rawa ya. Saya gambarkan saja. Jadi kalau ada lingkungan rawa, ini rawa katakanlah ya. Lingkungan rawa. Kemudian terendapkan mengalami komposisi, terkubur ini ya rawanya, kemudian hancur, pengendapan di sini, terkubur lebih dalam gitu ya. Ini biasanya menghasilkan tekanan tertentu, semakin dalam gitu ya, semakin tertekan dia akan menghasilkan batu bara dengan kualitas yang bagus. Biasanya awal-awal ada istilahnya adalah gambut, kemudian lignit, kemudian bituminus.
Kemudian yang terakhir yang cukup bagus itu adalah antrasit. Ya. Jadi kualitasnya semakin tinggi. Baik, itu saja mungkin ya untuk tipe-tipe batuan sedimen. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.